الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله طلع البدر علينا من ثانيه وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا. Kami ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Ahmad Muwafiq SAG dari Yogyakarta di halaman Pondok Pesantren Miftahul Ulum As-Simahi, Kalipang Tengah, Grati, Pasuruan. Marhaban ya marhaban ya nurul aini مرحبا جد الحسيني marhaban ya nurul aini marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad يا ربي صل وسلم يا نبي ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. صلوا على النبي محمد. Allahumma salli wa sallim alaih. Kami ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Ahmad Muwafiq SAG di halaman Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Miftahul Ulum As-Simahi, Kalipang Tengah, Grati, Pasuruan. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau yang lebih kita kenal dengan Gus Muwafiq dari Yogyakarta. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, wabil khusus Sohibul Fadilah wa Sa'adah Yai Jamil Mahfud, para bahasa Indonesia atau bahasa Jawa nih? Ini Madura. Udah, remak.
Para hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, santri, wali santri yang berbahagia. Alhamdulillah nyampe, karena malam jam 2 masih di Pemalang, Jawa Tengah. Tadi pagi di Universitas Wijaya Kusuma, kuliah umum. Jadi kadang macak dosen. Sekarang di sini, nanti sore di Sidoarjo. Ini kebetulan ada TV 9 ini. Masya Allah, sampean tuh. Dek remah ya. Ini anak-anakku sekalian. Ini karena muda-muda semua. Ini saya enggak ngerti ya. Saya dulu membayangkan zaman itu pergerakannya lambat. 20 tahun yang lalu saya membayangkan dunia itu agak lambat. Enggak kebayang tiba-tiba saya masih ketemu zaman yang begitu cepat. Lah di generasimu itu enggak tahu lagi besok itu kayak apa cepatnya. Dulu baca koran itu masih nempel di mading. Antrian santri baca koran. Sekarang sambil tidur bisa cari koran di internet. Dulu kalau rindu sama kekasih, cie. Dulu itu kalau rindu sama kekasih yang ditinggal mondok, itu nulis surat. Untukmu kekasihku. Dulu setelah kepergianmu ke penjara suci. Loh, pesantren itu dulu disebut penjara suci. Holy prison. Entah kenapa rinduku gak bisa kutahan. Wajahmu dan senyummu selalu membayangku. Bahkan kadang di piring tempat makanku seperti ada senyummu yang tersisa. Ya 20-30 tahun yang lalu waktu saya juga pernah mondok begini. Dan pondok saya itu masih gudiken dulu. Masih ngeliwet. Aku memang ikhlas tentang kepergianmu karena itu adalah demi masa depan kita berdua. Kekasihku, aku masih ingat di penghujung waktu perpisahan antara kau dan aku. Kau cuman melirikku, walaupun aku sedih, tapi lirikanmu cukup dari segalanya. Aku membayangkan lirikanmu itu bukan terakhir kali. Karena setelah nanti kau lulus dari pesantren, aku ingin itu terbuka lebar hanya untukmu dan aku. Itu dong pinter dulu itu orang dulu. Sehingga walaupun perih aku tahan. Memang perih kekasihku. Seperih apa? Kau pengen tahu perihnya. Kau tusuk di sana, berdarah di sini. Itu dulu 20 tahun yang lalu kita kirim surat. Kertasnya warnanya pink. Baunya mawar. Jangan bau melati, itu bau genderuwo. Dan di malam-malam seperti ini, di sela-sela kerinduanku padamu,
Aku pun yakin kau sedang merindukanku. Karena bulan berbisik bahwa kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Kekasihku, ingatlah satu hal. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Ya. Tuh nulis dulu. Ya terus ini cerita saya. Mungkin cerita Yai juga sama begitu. Sama nulis gitu kan. Terus Mas pergi ke kantor pos. Di kantor pos kita cari perangko. Kita jilat perangkonya, tempelkan pluk gitu. Terus kita kirim. Nah, kadang di pondok ketahuan pengurus. Tempelkan di mading. Surat cinta dari kekasih kita. Digundul lah kita waktu itu. Nah, sekarang cepetnya luar biasa. Rindu itu tidak terlalu berat. Enggak terlalu sakit. Karena rindu tidak perlu menulis. Cukup foto. Terus dikirim. Tulisannya enggak panjang, cuman di bawahnya tulisnya mah. Loh itu enggak kebayang betapa. Makanya dulu kalau kangen orang tua kita ke wartel, telepon, antrian. Sekarang sambil tidur bisa video call. Makanya orang-orang yang punya anak cantik sekarang enggak terlalu bangga. Dulu bangga karena laki-laki antri di depan pintu. Ditanya, kamu kerjaannya apa? Anaknya siapa? Sekarang dicegat di depan pintu, anaknya video call. Bapakmu di mana? Lagi di depan pintu nungguin. Nah, dunia cepatnya luar biasa. Nah, percepatan dunia ini harus sampean lewati. Karena ini kodrat ilahi. Ini takdirnya dunia itu begini. Nah, dunia yang dulu seperti apa? Ya dunia yang dulu ya seperti yang dulu. Waktu dunia masih pertama nenek moyang kita Adam dan Hawa ya baru berdua. Ya dunianya masih sepi. Kalau pengen makan kejar-kejar sapi, kejar-kejar apa, belum dipelihara sapi itu. Nabi Adam berburu agak lama, Siti Hawa marah. Kok gak pulang-pulang kenapa? Sama siapa? Dek, dunia baru berdua, jangan cemburu. Makanya kalau perempuan suka cemburu sampai nanti jangan heran, kodratnya begitu. Dari mana? Dari warung, mesti sama warung kopinya ya gitu nanti. Jangan kaget, lah itu dunia percepatan. Makanya masalah dunia itu ya baru urusan anak, bapak kan Nabi Adam, Habil, Qabil. Setelah itu dunia berkembang, Nabi Idris mulai banyak orang. Terus Nabi Nuh sudah satu suku, sudah mulai banyak. Jadi sampai pelajari kalau dalam tradisi santri ada akidatul awam, sampai pelajari sejarahnya. Hum Adamun Idris Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahim kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kadza Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanut taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Aisyah wa Toha Khodimun Dakhoya. Hafal toh? Hafal. Nah itu semua punya sejarahnya, makanya kita ini harus belajar. Nabi Adam itu seperti apa dulu, orangnya gede-gede, bau besar-besar. Nabi Adam itu 60 dhira'. Sak dhira' itu segini. Berarti kalau 60 gini ya sekitar 50 meter. Jadi kalau lewat sungai di Gerati itu cuma sak dengkul itu tak. Makanya Nabi Adam itu kalau tidur di sungai penuh itu sungainya. Gede. Sampai zaman Nabi Musa itu ada golongan manusia yang besar-besar. Nah itu yang suka diceritakan manusia di zaman raksasa. Orang Hindu juga menceritakan ada namanya dunia raksasa. Orang Eropa masih menceritakan dunia raksasa yang nanem apa?
kacang tinggi. Jadi dulu memang ada. Wong Jawa ngarani buto. Itu memang ada manusia dulu itu besar. Memang ada manusia-manusia besar. Wah, itu zaman pelajari sejarahnya Nabi Idris. Ya, sampai Nabi Idris ini umatnya karena udah cerewet, Nabi Idris itu umatnya. Jadi disuruh Nabi Idris, kamu percaya bahwa manusia itu punya Allah. Alah, sama-sama enggak lihat Allah aja cerewet. Katanya itu umat Nabi Idris. Itu umat Nabi kedua. Jadi sampean jangan heran kalau nanti ketemu masyarakat yang ngeyel, enggak usah kaget. Santri harus siap. Karena nggak percaya, ojo kaget. Jadi menghadapi masyarakat dengan dinamika yang cerewet, yang aneh-aneh, nggak percaya Tuhan, bantahan, nggak usah kaget. Nabi Idris itu nabi kedua, umatnya udah cerewetnya luar biasa. Diajak, kamu beribadah nanti masuk surga. Halah, kayak pernah lihat surga aja. Itu umatnya Nabi Idris, itu nabi kedua. Jadi sampean ojo kaget kalau santri ini Yai Jamil nanti ada ketemu makhluk cerewet-cerewet, gak usah kaget. Itu ruwet itu. Jadi Bani Israel itu kan cerita makhluk paling cerewet. Itu umatnya Nabi Musa. Itu Nabi sebelumnya, Nabi Idris itu umatnya udah ngeyelnya luar biasa. Alah, sama-sama gak lihat surga aja kok gayanya. Alah, Idris sudah begitu. Makanya Nabi Idris itu paling pusing loh. Kalau Nabi Adam kan masih tahu surga. Wong dia bail up. Dia kan penduduk asli surga sana, turun ke sini transmigrasi. Loh, jadi manusia itu alien. Nah kalau dalam bahasa Arab kan alien. Nah, wong Eropa ra ngerti alien tadi alien itu. Makhluk tinggi sana, alien. Loh, makanya manusia itu di sini itu paling cakep wong alien. Menangan, tapi bukan penduduk asli. Yang penduduk asli itu ya kucing itu asli sini. Celeng itu asli. Kedi itu asli. Manuk kedi. Itu asli. Lah ya itu asli. Kalau manusia enggak, makanya manusia itu enggak kayak kambing. Kambing karena penduduk asli begitu lahir kan cepat itu langsung lari. Lah manusia itu enggak, makanya lama, enggak cocok di sini itu. 9 bulan itu masih gini. Tapi kalau udah gede, wong alien menangan, apa aja dimakan. Kecil dikasih minum susu, kebanteran. Kalau udah gede, bir masuk, arak masuk. Manusia kecil dikasih makan pisang, besar dikit gitu. Kalau gede aspal masuk. Masuk apa aja manusia. Leya, Bapak malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut. Ya apa kamu akan seneng bikin yang ngerusak ya? Ya memang manusia harus ngerusak. Mau bikin rumah kayu, ngerusak hutan. Rumahnya monyet, monyetnya lari, lu rusak. Ngerusak hutan, babinya lari, ya rusak. Pengen sehat, ya mesti menumpahkan darah. Makan kambing, beleh sapi, ya menumpahkan darah manusia. Nah, itu menangan. Makanya ikan sepinter apapun berenang kalah sama manusia. Ya dipotas, mati. Terum. Saya waktu seusia sampean ini pernah ada kolam, ikannya banyak tapi nggak bisa kita tangkap. Karena kita sedikit. Lari-lari, kita kumpulin seginilah teman santri itu. Mungkin ada 600-an santri laki-laki. Kumpul yuk, kata, kencing. Kita kencingi kolam itu mabuk ikannya. Menangan angkasa ya kalah, apa-apa kalah manusia. Makanya manusia itu begitu di sini menangan wong alien. Nah itu, Nabi Adam itu masih ngajari anaknya ya masih tahu lah wong Nabi Adam masih kampungan. Nabi kedua umatnya udah walah Idris, gayamu sama-sama nggak lihat surga. Maka cita-cita Nabi Idris itu pengen lihat surga. Lah zaman Nabi Idris itu manusia dan malaikat itu masih kelihatan.
belum ditutup. Makanya Nabi Idris ngelihat, oh kalau pengen lihat kampung halaman, saya punya cara. Akhirnya Nabi Idris diam-diam berdoa, ya Allah, kasihan malaikat matahari, ya Allah, kepanasan kayak begitu. Berikanlah keteduhan, kasihlah keteduhan, dingin jangan panas kayak gitu. Kasihan malaikat matahari. Doa Nabi Idris, wong teraniaya sama umatnya, ditanya terus terkabul. Malaikat matahari langsung serp dingin. Loh, kok mataharinya dingin ya Allah? Iya, didoakan sama Idris itu loh. Di sana di dunia sana kamu didoakan. Lah, kalau gitu saya mau berterima kasih sama Idris, boleh enggak saya cuti ya Allah? Cuti mikul matahari maksudnya. Boleh aja, kayak pergi. Nemuin Nabi, ya Idris, assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Saya malaikat matahari. Mau apa ke sini? Saya mau berterima kasih karena doamu dikabulkan Allah, mataharinya enggak dingin. Enggak panas lagi. Loh, kalau sampean tinggal ke sini lah, kalau mataharinya gelundung gimana? Malah mataharinya gelinding. Enggak, wong saya ini koordinatornya. Teman saya masih banyak. Ya sudah. Berarti malaikat itu banyak. Oh banyak malaikat itu di mana-mana banyak. Lu berarti ada cerita malaikat yang paling sadis itu ada. Oh ada itu. Temanku itu namanya Israel. Itu sadis itu. Itu yang tugasnya jabut nyawa. Iya. Nah, boleh enggak saya kenalan sama dia? Ya boleh aja wong dia temanku, nanti tak WA-nya gampang lah. Wah, akhirnya Nabi Idris bisa kenalan sama malaikat Israel. Siapa yang mau kenalan sama aku? Nabi Idris lihat malaikat Israel takut, delik. Malaikat matahari, ya Israel jangan galak-galak. Idris itu temanku. Oh temanmu toh. Mau apa kamu? Enggak ya Israel, aku mau nanya. Katanya orang mati itu kamu cabut nyawanya. Oh iya, tugasku itu. Gitu. Tak offline langsung. Nah aku ditanya umatku tapi nggak bisa jawab. Biar aku bisa merasakan bagaimana. Ya kamu tak cabut nyawanya. Ya kalau gitu aku tak siap-siap ya, kata Nabi Id. Ya gitu cabut nyawanya 10 menit put dikembalikan lagi. Nabi Idris nanya, lu katanya sakit ya Israel, kok enggak? Ya enggak, wong kamu temennya temanku, aku kan enggak enak. Enaknya punya teman itu. Nah kalau saya kan hidup lagi, nah kalau yang mati itu kemana? Lah kalau yang mati tak titipkan temanku, kalau baik titipkan ke Ridwan, yang jelek titipkan Malik. Aku kenalan sama mereka boleh enggak? Ya boleh aja, wong itu juga temanku, nanti tak WA-nya. Nah ya datang ke neraka. Oh ini nerakanya orang Pasuruan, ada di situ. Oh nerakanya orang Gresik, oh lengkap. Oh ini nerakanya orang Jogja, teduh dikit gitu kan. Setelah lewat situ terus ke surga. Lewat surga, wah ini kampung halamanku yang asli ini. Enak sekali di sini, mau makan nggak perlu nanem. Langsung dapat, cuing, keluar makanannya kayak resto. Mau istri nggak perlu pacaran langsung ding datang. Udah mindul udah gitu enak. Udah. Aku di sini aja nggak mau pulang katanya. Akhirnya Nabi Idris nggak pulang. Malaikat Ridwan, ya Idris, jatahmu pulang, kamu belum waktunya sini. Syaratnya di sini udah mati. Loh, udah kemarin 10 menit. Tanya malaikat Israel. Loh sudah lewat Siratal Mustaqim. Udah kemarin tanya sama Ridwan. Akhirnya ketinggalan. Nah sampai mesti bingung tuh cerita ini di mana. Mesti sampai nggak ketemu itu, cari kitab apa aja nggak ketemu cerita itu. Kecuali saya yang menemukan. Ini dulu gara-gara saya itu bingung. Di Al-Quran itu kan ada ahlul kitab, ya kan? Ahlul kitab itu di Quran itu kan ada 3. Ada Yahudi, ada Nasrani, nah ada satu. Sobiin. Saya itu bingung kalau Injil Nasrani, kalau Taurat Yahudi ini umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ilah. Sobiin ini sopo ada ahlul kitab sobiin. Ternyata sobiin itu umatnya Nabi Idris yang menunggu nabinya yang sampai sekarang belum pulang. Nah itu namanya sobiin. Itu umatnya Nabi Idris sekarang di perbatasan Iran Irak sana namanya Sobi'ah Mandaiyun.
Ada itu Sobi Ahmad Dayat. Nah itu Sobiin itu umatnya Nabi Idris karena tidak ada penjelasan di dalam Quran. Ya tak cari. Lah ketemulah penjelasan itu dalam kitab Bani Israil. Lah ya kira-kira ngono tapi sampean percaya ya syukur gak ya ora apa-apa wong dudu rukun iman aja kok ya. Tapi itu saya ketemu cerita itu. Loh, sampean bisa bayangkan umat Nabi Idris itu sudah begitu. Ngeyel. Jadi kalau kemudian Nabi Nuh bantah itu udah biasa. Jadi manusia itu emang begitu, ngeyelan. Mudah lupa, mudah apa. Makanya kita ini biar nggak mudah lupa, sering ingatkan. Makanya ada orang mati diingatkan pakai khol, Nabi lahir diingatkan pakai mulutan, Isra Mi'raj peringatan. Terus kita kan banyak sekali peringatan. Itu santri, makanya santri itu nggak mudah lupa. Yang lain gampang lupa ingatan. Nah iya, sama ulamanya lupa. Nggak khol soalnya lupa. Makanya langsung Quran sunnah gitu kan. Langsung Quran hadis lupa bahwa ada ulama, ada kiai lupa. Bangsanya lupa. Nah sudah. Tapi manusia ini masih hidup di kampungnya masing-masing, belum menyebar. Belum menyebar. Ya kalau pengen sapi untuk garap sawah, nangkap sapi gitu. Sampai akhirnya manusia ini tambah banyak. Sampai akhirnya Nabi terakhir ini dunia penuh sudah. Jadi zaman Nabi Muhammad ini dunia udah penuh. Zaman Nabi Ibrahim itu masih Filistin, Mesir, terus Romawi gitu masih gitu. Mungkin di sini belum ada manusianya zaman segitu. Tapi begitu Nabi Muhammad lahir tahun 571 ya. Dunia ini wis penuh menungso wis mana tok menungso. Wis menyebar sampai disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Di Indonesia sudah penuh. Di Kutai Kartanegara sana tahun 300 sudah berdiri kerajaan. Nabi Muhammad belum lahir. Di Malang tahun 400 berdiri kerajaan Kanjuruhan. Loh, Kanjuruhan yang tempat perang kemarin itu memang di situ tempat tawuran. Dari dulu. Kerajaan Kanjuruhan itu tumpesnya di situ. Sampean mungkin nggak tahu ya kerajaan Kanjuruhan ya. Dipikir supporter sepak bola itu. Itu ada kerajaan besar, kerajaan Kanjuruhan, ditumpas sama kerajaan Kediri dulu. Makanya musuhan Kediri itu mapel gak selesai-selesai. Malang Kediri. Sampai sekarang kadang ada anak pacaran aja gak boleh. Mana? Kediri jangan nikah sama anak Malang. Ada gitu. Nah Malang serem, Malang itu memang serem. Wong Singo niku ora edan wis serem. Singo itu loh ndak edan aja serem, apalagi singone edan itu tambah serem. Nah di saat Rasulullah lahir itu Malang sudah punya kerajaan Kanjuruhan. Jawa Barat sudah punya kerajaan Tarumanegara. Sudah komplit manusia, makanya Nabi itu dipesan. Ya ayuhan nas, manusia, ya Adam Hawa itu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, laki perempuan ya Adam Hawa itu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku terus kemudian bikin berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling pengertian. Tadinya yang nggak penuh pengertian, yang kulit hitam ngamuk sama yang kulit putih, yang kulit putih ngamuk sama kulit hitam. Karena nggak ngerti kalau manusia itu macam-macam itu nggak tahu. Karena yang orang Eropa ya masih di Eropa, yang orang Arab masih di Arab, yang orang Cina masih di Cina, yang orang Jawa masih di Jawa. Belum ketemu. Manusia belum ketemu kalau kumpul-kumpul belum pernah. Sampai akhirnya ada manusia semakin dekat karena banyak terus ketemu. Loh, ono sing putih, loh, ono sing ireng, loh, ono sing pesek. Loh. Padahal bapaknya Nabi Adam sama Siti Hawa kok bisa beda-beda kayak begini? Enggak ada yang kasih penjelasan. Akhirnya Islam kasih penjelasan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar manusia enggak lupa bahwa nenek moyangnya sama. Makanya kalau haji disuruh ke Jabal Rohmah. Jabal Rohmah itu titik pertemuan Nabi Adam Siti Hawa pertama kali di dunia.
Jadi Nabi Adam turun duluan. 300 tahun berikutnya baru Siti Hawa diturunkan. Makanya Nabi Adam itu pertama turun membawa beban rindu. Membawa beban kangen. Makanya tidak ada yang sakit di dunia ini melebihi sakit rindu. Lah iya. Karena Nabi Adam belum diuji apapun sudah diuji rindu pada kekasihnya. Hawa. Makanya kalau sakit gigi disuntik sembuh. Sakit pinggang kasih jamu sembuh. Sakit rindu. Sakitnya luar biasa. Makanya bahasa Arab itu kalau menggambarkan rindu yang tidak ada obatnya itu hamkun. Ya iya kan? Hamkun. Hamkun itu udah sakit luar biasa itu. Makan gak enak. Tidur gak nyenyak. Gak keluar itu. Itu hamkon. Makanya sampean jangan heran, rindu itu sakit kan, berat. Apalagi kalau rindu cuma seujung senyum, gak bisa tidur gitu. Lah apa kak iso turu? Senyumnya kak. Aduh senyumnya senyumnya ndak kuat kak. Aduh kerong kak. Lah iya itu rindu itu beratnya luar biasa. Makanya begitu 300 tahun dipisah Nabi Adam ketemu sama Siti Hawa. Hawa tiba-tiba ada, Cak Adam. Hawa, Cak Adam. Ternyata Siti Adam itu di atas bukit Jabal Rahmah itu. Ambil duduk, bawa sarung gitu kan. Begitu lihat Siti Hawa dan Nabi Adam saling lihat Siti Hawa sebagai perempuan yang rindu dan dirindukan. Berlari mengejar Nabi Adam. Nabi Adam cuma, hei Hawa, kamu jangan turun dari gunung itu. Kenapa? Aku rindu, Cak Adam. Hawa jangan, biar aku yang naik. Kalau kamu yang turun aku khawatir. Nanti dicontoh anak cucu kita ada perempuan ngejar laki-laki. Udah kamu di situ aja. Makanya sampai sekarang kan nggak pantas kan perempuan ngejar laki-laki. Nggak pantas. Makanya duduk manis di rumah biar dikejar sama yang laki-laki. Kalian cukup tampakkan seujung senyum aja. Nggak usah sini. Nggak usah. Cuma kita ngocok cuit. Oh, jangan. Laki-laki yang begitu. Makanya kalau ada laki-laki kok ngejar perempuan lumrah aja. Makanya kalau ada laki-laki lihat perempuan cantik enggak respon, ini harus bawa ke dokter itu. Mesti ada yang salah itu. Mungkin konslet itu mungkin. Makanya biasa kalau laki-laki lihat perempuan gitu. Nah, kalau sudah terjadi itu ya sudah nikahkan. Biar punya anak. Nah, kalau rajin beranak TPQ ada muridnya. Lah iya TK ada muridnya. Kenapa sekarang pondok itu jarang muridnya, nggak terlalu banyak? Ya orangnya nggak mau mana. Anaknya satu itu, santri tidak boleh pacaran ya, akhirnya pondoknya sepi. Lah yang nggak nikah nggak mana-mana, lah terus dari mana? Emang santri itu kambing kan? Kambing beranak, alhamdulillah. Manusia beranak, masya Allah. Enggak ya ikan mana mawon. Nah yang berpasang-pasangan, contoh ini apa yang cakep-cakep nikahkan, cakep-cakep nikahkan. Nanti anaknya ditampung di sini, mondok semua, hebat semua anaknya. Loh itu. Nah itu makanya manusia itu diingatkan. Tuh. Jadi orang Islam karena itu Nabi terakhir, biar gak lupa kalau asal usul manusia itu Nabi Adam, tunjukin Jabal Rahmah. Terus dikatakan manusia udah pisah-pisah itu dulu dari situ. Cuman kadang kita susah ya mencernanya. Kok tiba-tiba setelah dari situ kok beda. Yang di Arab tetap cantik ganteng. Yang pindah Cina tembem sipit. Ya kan? Yang Cina tembem sipit. Nah yang Afrika hitam gosong. Yang di Jawa
kecil-kecil, pesek kok bisa ya. Akhirnya saya juga kadang iseng cari sebabnya kenapa. Oh, yang di Arab cantik ganteng karena nggak ada air. Biar kalau nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Nah kalau dibikin jelek, nggak mandi tambah jelek. Wong di Arab itu jarang air. Nah, yang di Cina kenapa tembem-tembem sipit-sipit? Karena Cina itu kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar, jadi silau. Jadi lama-lama gini, ya kan? Nah, yang di Eropa kenapa tinggi besar, rambutnya merah? Karena di sana ada musim dingin. Kalau dibikin kecil gini kedinginan mati. Lah orang Eropa kalau musim dingin kan nggak punya matahari. Makanya orang Eropa itu kalau musim dingin kulitnya berubah bintik-bintik kayak kulit tekek. Pigmennya hilang karena kulit musim dingin, makanya dia nabung lari ke Indonesia berjemur di pantai-pantai di Bali, di mana itu berjemur bukan porno. Sampean aja yang iseng. Makanya kalau suatu saat ada yang jadi pemimpin di sini tak doakan, jangan lupa mereka ke sini berjemur, jangan bikin peraturan turis harus pakai jilbab, ya nggak pindah sini. Ngerti yo, sana ke sini itu berjemur. Nah sampean lihat matahari udah capek setiap hari ketemu sampai pakai sunblock. Orang Eropa kalau musim dingin kan nggak punya sayur begitu, wong daunnya rontok di musim gugur. Jadi sampean jangan bayangkan orang Eropa kalau musim dingin ada daun mangga, enggak ada. Semuanya rontok di musim gugur. Yang tidak rontok itu cuma daun cemara. Makanya bulan Desember hari raya Natal itu pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya daun itu aja yang nggak rontok di musim gugur. Jadi jangan iseng mikirnya kejauhan. Makanya nggak usah bilang itu pohon cemara jangan ditanam di masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini mulai terbuka ini. Ini orang mulai terbuka. Orang Eropa kalau musim dingin, wah itu kan harus pakai pendingin, pakai listrik. Pakai AC, karena dinginnya luar biasa. Makanya mereka harus makan yang pakai daging, susu dikeraskan namanya keju, susu dibusukkan namanya yogurt, iya kan? Tidak punya ikan karena ikannya mengering, maka pakai sarden diawetkan di musim panas. Itu orang sana. Lah sini nggak panas, nggak dingin, nggak perlu AC, cukup sarung. Ya kalau panas kebut-kebut pakai sarung. Kalau dingin ya berkemulan sarung enak. Lah ya itu ini Indonesia. Afrika kenapa hitam gosong? Karena Allah nitipkan singa di Afrika. Lah banyak singa kok kulitnya putih, kejar singa sembunyi di mana coba? Kan kelihatan gini. Nah kalau hitam gitu begitu tengkurap plek itu udah gak kelihatan, udah aman. Tapi ini juga nggak ada dalilnya, jadi nggak usah percaya, nggak apa-apa. Bukan rukun iman loh ini. Tapi itu hanya kepikiran kira-kira. Kenapa yang di sini kecil-kecil pesek-pesek kayak begini kan gitu? Ya karena Allah menempatkan kita di belahan buminya yang paling indah namanya Indonesia. Nggak ada tempat itu seindah Indonesia, nggak ada. Jam segini masih orang Arab jam segini panasnya 45 derajat. Sini nyantai. Orang Eropa cari ikan ke sungai nggak ketemu kalau musim dingin, kita kodok-kodok masih banyak. Lengkap itulah Indonesia. Makanya hampir seluruh bangsa di dunia pernah ke sini pengen ngambil Indonesia, pengen ngambil Indonesia karena Cina pernah ke sini, India pernah ke sini, Portugis pernah ke sini, semua bangsa Arab pernah ke sini, semuanya. Tapi bangsa ini memang milik kita yang kecil-kecil pesek-pesek begini ini ya. Lah ya, itu Indonesia. Nah, sampean hidup di zaman yang seperti yang di zaman Rasulullah aja orang disuruh ngerti. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu sudah. Tapi ketika zaman Nabi problemnya bukan cuma bangsa. Bahkan agama juga masih sudah banyak. Zaman Nabi Muhammad agama juga sudah banyak. Umatnya Nabi Musa juga masih kuat dengan Yahudi.
Umatnya Nabi Isa juga masih kuat dengan Nasrani. Akhirnya ya udah hidup bersama rukun. Lakum dinukum waliyadin, gitu aja. Makanya nggak usah ribet sekarang. Nasrani itu zaman Nabi aja sudah lakum dinukum waliyadin. Makanya ada Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya bukan minal Masjidil Haram ilal Grati gitu, enggak. Karena problem dunia dalam agama itu ya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Intinya emek loro iki ndak ribut ya. Semuanya kenapa? Ya karena semuanya adalah keturunan Ibrahim. Dunia ini isinya cuma keturunan Ibrahim agamanya. Mau Hindu mau Buddha itu ya dari Ibrahim. Jangan salah. Yahudi, Nasrani, Islam dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2. Satu Ismail, satu Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub atau Israel punya anak 12 namanya Bani Israel. Kasih kitab sama Allah, kitab Injil sama kitab Taurat sama kitab Zabur, menangan. Islam kasih Quran lah, tinggal sampai nanti pinteran yang pegang Quran apa pinteran yang pegang Taurat, itu aja. Kalau sampean nggak pernah ngaji ya pinteran yang sana. Lah itu makanya terus ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan lupa Masjidil Haram ini barokah, Masjidil Aqsa ini barokah. Dua-duanya barokah. Makanya akhirnya kita ini sebagai umat akhir ketemu, oh bener barokah Masjidil Aqsa geser sampai Eropa, bangun bangsa Eropa. Lu sampean jangan salah. Bangkitnya orang Eropa itu ya karena peradaban Taurat, peradaban Injil, peradaban Zabur yang bawa ke sana. Makanya pusat agamanya pindah ke Vatikan, ya kan? Namanya Paus di sana punya tempat ibadah namanya gereja. Sana, lu itu punya, sama nggak usah ribut. Itu peradaban di sana itu yang bangun. Sekarang dunia diisi oleh orang Yahudi. Kenapa? Yahudi punya kitab Zabur. Zabur itu kitab logam, kitabnya Nabi Daud. Makanya orang Yahudi pakai bintang David itu karena mereka menguasai ilmu logam. Ini logam, TV logam, semua logam. Kenapa semua logam produksinya orang Yahudi? Ya karena ilmunya semua logam itu ada dalam kitab Zabur. Nabi Adam itu ahli logam dunia. Yang lain pakai pemintal besi, Nabi Adam kalau cari besi tinggal cik, keluar sudah besi. Nah ini harus paham itu. Lah zaman Nabi Muhammad masih belum ketemu. Lah zaman sampean ketemu semua. Ketemu, ngaji ini loh. Acaranya orang Islam bisa ketemu Cina kok. Mana mic-nya ini? Ini udah ketemu semua, sampean jangan, zamanmu ini zaman sudah ketemu semua. Kiai ngaji, ngajar, wah, sholat. Begitu sholat itu nutup aurat itu ternyata kain. Apa kiai masih bisa mikir kain? Enggak bisa. Yang mikir pabrik kain Cina, Eropa, ketemu. Makanya jadi orang sekarang itu jangan galak-galak. Hancurkan, jangan, tenang aja, kalem. Makanya loh ini zaman ketemu kok. Ayo. Kita ngajar wudhu di pondok pesantren ini, apa masih pakai sungai? Kan enggak. Pakai keran kan? Pakai pipa, pakai sanyo. Ya Jamil ngajarin wudhu, yang ngurusin pipa dan kerannya Mas Pion. Lha apa? Iki donyamu yang anyar, jangan kamu bilang itu liberal, engko sik, iku wong-wong koclok kae coba rungokno kayak gitu. Ya ayo. Ini bangun pesantren. Ini pasir dari sungai, batu dari sungai. Semennya dari mana? Pabrik semen. Sehebat-hebatnya kiai ra iso mikir gawe pabrik semen, ra iso. Nggak bisa. Maulat duni nggak bisa. Sudahlah ini. Jadi nggak usah heran. Ini udah ketemu, zaman Nabi masih belum, masih di sana. Nah sekarang ketemu semua. Nah, ayo. Haji. Walillahi ala nasi hijjul baiti. Pada Allah kita berhaji. Iya begitu aja. Begitu waktunya berangkat, yang nyiapin pesawat siapa? Yahudi.
Yahudi. Kalau Yahudi mati semua, kita renang pergi hajinya. Belum makan kiai itu tenang. Ini coba kiai NU nanti ono peti di bengak-bengok enggak, biasa aja. Enggak kiai. Kenapa ya, itu dunia udah ketemu. Dunia ketemu, zaman jangan kaget. Ribut, wianan. Wah, ini pilpres, ini kafir ini. Kamu ribut itu loh. Handphonenya Samsung, bikinan Korea. Besok kamu akan tahu kecantikanmu itu ada peranan orang Perancis. Karena bedak sekarang yang ahli membuat itu bedak Perancis. Kalau bedak gratis gak bisa. Wong beras ditumbuk ya blonteng semua, malah gak cantik. Dulu masih bedak lokal, sekarang dunia ketemu nak. Makanya ngerausom yang dikit-dikit itu. Makanya Mesir ketika mengambil sikap hanya berkawan sesama kaum muslimin, bangsanya hancur. Kelompoknya namanya Ikhwanul Muslimin. Pengen kemudian kekuasaan harus Islam murni, bikin khilafah, malah Suriah hancur, Libya hancur. Enak di sini ya udah campur-campur bareng-bareng, udah biasa. Rukun bangsanya, nggak saling ini, lu kan nggak bisa sampai mau apa. Bank haram, ya nggak bisa. Orang santri sekarang pakai uang, lah uang itu produksi bank. Kalau mengharamkan bank, ya jangan pakai produksi bank, namanya uang. Uang bukan produksi KUD. Kembali ke uang emas, ya nggak apa-apa kalau bisa. Tapi emas 1 gram itu kan cuma segini, sak pentil cilik gitu. Terus dipakai koin 1 gram emas. Iya kalau belinya seharga 1 gram. Lalu beli kangkung seikat yang cuma 1.000. Nyuwelnya gimana itu coba? Ini dunia anyar nak. Itu duniamu, makanya biasa aja. Kamu beribadah ke masjid, sana beribadah ke gereja. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abud. Tapi hidup sehari-hari itu blek-blek jadi satu. Ayo. Bisa sampean, aku pengen takok. Banser ini kelihatan banser karena ada bordiran. Yang bikin bordir ini loh Cina, mereknya Butterfly, mesin bordirnya, ya bisa. Ini pakai kacamata, kacamatanya buatan Cina, sama nggak bisa. Enak ya, pengajian ini loh bikin plakat di belakang itu di printnya mereknya Xerox atau Sharp, itu produksi Jepang. Dulu gambar dewe, wemplek itu wareng gitu masih bisa. Zaman ini terus bergerak dan manusia ketemu pada porosnya masing-masing, yang membedakan cuman agamanya. Tapi kehidupannya tumplek-blek jadi satu, campur-campur. Ayo. Biasa aja, makanya dari zaman Nabi pun sudah diajarkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila Rabu inna akramakum indallahi atqakum. Maka anak-anakku sekalian yang muda-muda, camkan itu. Jangan kayak sekarang yang dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah-marah. Makanya ketika Islam datang ke Indonesia, rukun, enggak ribut. Enggak dirubah semuanya gitu juga enggak. Yang dirubah cuma Tuhannya tok. Yang lain enggak ada yang dirubah, makannya ya tetap nasi, enggak kurma, ya. Kurbannya tetap sapi, kambing, enggak unta. Bahkan ini disebut kiai. Bukan ustadz, bukan syekhun, tapi kiai. Padahal kiai itu campur-campur, ada kebo Kiai Slamet. Ada keris Kiai Sengkelat, sama. Biasa aja, musola ya tetap langgar. Sholat ya sembayang, mau apa? Sembejeng. Loh, ayam kan ajem. Ajem. Ini kan ajem. Ajam. Lah bahasa Madura saya dikit-dikit bisa. Buri itu bisa saya. Lah itu saya pernah diajari enggak? Iya dia pernah diajari, tapi ya
Tak tahu artinya dulu, burikna beun gitu. Celeng. Iya kan? Ker-ker. Teyeng. Karden. Asese. Tol bentol. Diajari dulu itu, tapi ya segitu aja saya tahunya. Udah lemah jong. Iya, dari belakang kayak Bung Karno. Pas dari depan kayak Bung Kelaan. Jadi bisa, jadi kira saya nggak bisa. Teman saya Madura banyak teman saya Madura. Kayak dok. Lah ya, orang Madura itu kalau kemanapun kan nggak bisa disalahkan. Sampai di Thailand ditangkap gara-gara menyeberang perbatasan. Kamu nyebrang perbatasan, ini Thailand. Iya Pak, ikannya saya kejar dari Sumenep. Itu. Hanya bahasa Madura itu dia, sudah lah itu. Iya kan, tahu saya dikit-dikit tapi nggak banyak. Udah zamanmu itu udah zaman yang kayak begitu. Udah nggak bisa, zaman mau ngomong apa, ini zaman modern, namanya zaman milenial itu peralihan dari zaman analog ke zaman digital. Udah ngerti sampean, maju berpikirnya. Tahu? You know? Yes, yang ngerti ini yes, understand? Okay, yeah, you know. Ada santri nyuri, ditangkap polisi. Kamu nyuri sama siapa? Katibi Pak. Katibi, rumahnya mana Katibi Pak? Katibi Pak. Lah ya rumahnya mana? Ya Katibi Pak. Katibi dikira nama orang. Katibi Pak. Tapi yang paling seru itu santri Madura ngelanggar lampu merah. Boncengan 3. Gitu. Tangkap sama polisi. Kamu melanggar lampu merah? Iya Pak. Kamu tahu lampu merah? Tahu Pak. Kalau hijau apa? Jalan Pak. Kalau merah berhenti Pak. Kalau kuning hati-hati Pak. Tadi apa? Merah Pak. Loh kamu masih jalan? Kamu nggak tahu? Tahu Pak. Lampu merah itu berhenti Pak. Lah kenapa kamu jalan? Saya nggak tahu Bapak ada di sini. Kalau saya tahu Bapak ada di sini berhenti Pak saya. Jadi dunia ini penuh sudah ketemu semua. Makanya Rasulullah itu waktu menyampaikan tentang ini cuman mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan itu nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, lah baik sempurna itu kan bukan milik manusia, itu milik Allah. Manusia kalau baik pasti nggak sempurna. Tak kasih contoh kebaikan manusia mana ada yang sempurna. Ini pengajian baik enggak? Baik enggak pengajian ini? Yang paling baik siapa? Ya engkau. Ya kalau pengajian ini baik ya yang paling baik siapa? Ya ini kiainya. Makanya acara jam 10 bisa mundur sampai jam 1 nunggu kiainya. Ya kiainya tunggu. Loh iya kan? Tapi apakah kemudian saya boleh mengaku yang paling baik? Ya enggak boleh. Karena saya terlihat baik di sini diundang oleh Romo Yai Jamil. Kalau enggak diundang, ya enggak kelihatan baik di sini. Nah kalau begitu baikan Yai apa saya? Ya enggak bisa, saya enggak datang pengajian Yai juga jelek. Nah.
Itu baik baru 2 udah masalah. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan, yang baik ya kami kiai. Lah kenapa? Kami mau datang. Kalau kami gak datang itu bukan pengajian. Lah apa? Cek sound. Loh, baik itu memang berdiri nggak bisa. Ini baik karena ada yang masang tenda. Jadi kalau gerimis panas tidak bubar. Loh, yang masang tenda ya bagus. Padahal biasanya yang masang tenda gini sholatnya juga nggak terlalu rajin. Nah, kalau tukang sound ikut-ikutan, kami yang baik ya tukang sound. Loh kok bisa? Lah kalau soundnya tak matiin selesai udah pengajian. Wah, ada yang bisa berdiri sendiri. Makanya kehidupan manusia yang dijamin oleh makanan, itu aja doanya mutakallim ma'al ghair. Ya kan? Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Ya karena makanan itu rombongan, yang nanam siapa, yang masak siapa. Semua bergerak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya bikin nasi, bikin ketel, bikin apa, terus dikasih garam. Orang Grati punya garam? Nggak punya. Yang punya orang Madura. Sampean tahu waktu bikin garam itu ditambaknya nggak kencing? Nggak tahu kan? Di Jawa makanya kalau garam namanya uyah, kalau kencing namanya uyuh. Makanya dekat sekali uyah, uyuh. Dia bareng-bareng. Makanya ketika Islam ke sini tahu persis bagaimana Islam berkembang di negeri yang jauh, harus membangun kebersamaan karena manusia dari awal sudah beda. Makanya ketika Islam datang ke sini sebagai sebuah agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, dikembangkan oleh para wali, sederhana. Apa yang dilakukan? Tetaplah bersatu, bagaimana hidup tetap bersama, tapi jadilah manusia yang hidup saling bertanggung jawab. Makanya kalau baiat NU pasti ada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Jadi kalian semua ini para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Nah, orang yang hidup dalam konsep ini disebut ra'iyah. Makanya orang Indonesia disebut ra'iyah oleh para pendiri bangsa. Ra'iyah itulah yang sekarang dikenal dengan rakyat. Rakyat itu kalimatnya Rasulullah. Enak jawab bodoh, nang sampean digobloke wong. Jadi rakyat itu adalah bahasanya Rasulullah, bukan bahasanya orang apa PKI, bukan. Kita ini bukan people. Kalau people itu Vox Populi, Vox Dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas mengatakan wakil Tuhan, makanya khilafah takhririyah nggak cocok di negeri ra'iyah. Kita bukan komunis, komunis itu proletar. Begitu kumpul banyak kaum miskin memimpin, kita bukan itu, kita ini ra'iyah, rakyat. Makanya kita berbeda suku, bangsa, agama, tetap hidup bersama, saling bertanggung jawab. Makanya sekuat apapun kaum muslimin gak akan menindas yang lain, karena ra'iyah adalah berbeda-beda tapi hidup saling tanggung jawab. Dan satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut dan menatur warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Tadi sampean kalau pengen tahu negara paling sunnah itu ya Indonesia itu. Makanya ra'iyah kalau ngumpul namanya musyarakah, hidup bersekutu bersama, jadilah masyarakat. Nah, musyarakah masyarakat kalau berbeda faham, musyawarah wasyawirhum fil amri, bahasa Quran semua. Karena yang menata dulu para wali maka disebut wilayah. Al-wali punya wilayah. Wilayah itulah yang jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya santri penerus para wali NKRI harga mati. Lah itu yang kadang orang tidak paham. Makanya sing macak santri nggak bisa. NKRI harga pas. Oh ini mesti ora santri. Mesti ora santri. Mesti wong bento macak santri. Nggak bisa. Lah makanya kiai-kiai dulu sudah nggak mempersoalkan tentang apa Indonesia ini. Perilakunya udah perilaku yang sesuai dikehendaki. Bahasanya sudah halus,
sudah santun, semua enak di sini, merdeka. Makanya nggak ada terus Islam di Indonesia wali menceritakan surga banyak air. Nggak perlu, di sini sudah airnya banyak. Surga itu banyak buah-buahan, di sini buah-buahan banyak. Di Arab paling kurma, delima, ruman ya. Sini ono duet, ono cipluan, ono kesemek, ono duren, macam-macam. Lebih komplit sini. Bahkan hantunya paling komplit ya Indonesia. Sana paling jin, ghost gitu kan, sini gundul pringis, wewe gombel, babi ngepet, komplit. Ada suster ngisot. Nah itu Indonesia ini komplit, makanya menggunakan konsep itu. Itulah. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Arab yang satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa yang satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Rusia satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak main-main ini. Prestasi dunia makanya ya. Nah makanya sekarang kita tinggal jaga. Makanya kiai-kiai jaga, caranya menjaga gampang. Mari jaga persatuan, dan kalau agama datang persatuan harus terjaga. Makanya kiai jaga persatuan, kalau doa ya bersama, kiainya yang doa, santrinya amin, 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 amin. Kalau kecapean, amin. Kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Enak, terus yang lain semuanya ikut, akhirnya dibawa ke alun-alun Pasuruan, namanya Istighosah Kubro. Begitu sampai di alun-alun, siapa yang enggak ikut? Seluruh rakyat ikut. Ada yang datang ke sana jual tahu, ada yang jual bakso, jual balon, jual gelaran, jual apa saja. Enggak ada yang ditanya, kamu jualan di sini agamamu apa? Enggak. Rukun semua, orang berdoa barokah, beli tahu, tahunya barokah, pulang bawa bayar SPP-nya, anak SPP-nya barokah, anaknya dapat ilmu barokah, mondok di sini barokah. Yang lain dongone ijen-ijen, nggak mau doa bersama, maka mereka nggak bisa bersatu dengan orang. Ya. Selawat itu kan perintahnya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tapi begitu kiai sholawatan bareng-bareng, kumpul sak masjid sana. Marhaban ya nurul aini, marhaban. Masjid di sana, masjid pojokan situ. Ya Rasulullah salamun alik, dadadeng. Woi cowampur macam-macam, ada yang suka Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa antaraji. Ada yang India, itu kan India. Lagu India itu. Tumhiyo mata aduh tumhiyo India ya. Ada yang astagfirullah. Itu juga lagu dangdut itu. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Iya. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat jawaban. Yang ngarang itu Akadir. Enggak, punya grup namanya Awara. Maka lagunya bagus-bagus. Kalau dulu yang ngarang orang alim. Enggak kayak sekarang lagunya bikin pusing kepala. Di mana? Ini lagu tanya doh itu, ya Allah. Sampai ada goyang, Mbak Inul dulu goyang ngebor. Sampai ada yang komplain, goyang setan, orang Pasuruan itu ya. Orang setan, goyang iblis. Cuman Gus Dur yang bilang, enggak apa-apa.
goyang gitu aja kok, goyang setan. Kiai komplain semua, Gus, kenapa Anda mengatakan goyang inul gak apa-apa? Itu kalau sudah goyang itu Masya Allah gini-gini, katoke mindul-mindul gitu. Gus Dur cuman jawab, loh apa sampean udah lupa kalau saya udah gak lihat. Lah itu dulu kan gitu. Nah ada yang kemudian sholawatan ini, sholawatan banyak. Kan gitu. Nah kalau sudah yang banyak ikut sholawatan dibawa ke alun Pasuruan bersolawat. Wah sampai di sana semua seneng. Iya bakul tahu seneng, bakul odong-odong seneng, semua seneng. Iya. Lah ya spanduk laku. Slayer laku, bendera laku, gagang pancing laku. Betapa indahnya. Ayo, itulah santri. Kalau yang datang Habib Syekh, kain putih semuanya laku. Ya hanana, ya hana. Hanana, ya hanana. Ya hanana Nabi Muhammad. Dalikal fadlu minallah. Gog ya hanana. Awang. Makanya ada kan sekarang ada lagu ini apa Alfiyah itu. Itu lagu apa? Itu kok bagus itu. Itu kalau untuk joget seneng ya. Ola Muhammadun wabnu malikin akmadu rabbillah khairu malikin saliyan ala nabiyil mustafa alil mustaqbilin syarafa wa asta'inullah fi alfiha qasidun nahwi biha maghwiyatu qaribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul batla biwadin mujazi. Itu zaman saya itu nggak gitu, lagunya nggak bagus, makanya menghabiskan tabir itu triplek jebol semua. Qala Muhammadun wabnu maliki akmadu rabbillah khairu maliki wa ciduk jebol semua. Nah itu kalau sudah di alun-alun orang kumpul sampai nanya enggak, itu yang jual Slayer itu Islam apa enggak nanya. Seluruh roi yang ngumpul. Kalau di Jawa Tengah ada namanya mafia sholawat. Pakaiannya hitam semua. Jadi segala yang ada dalam hidupmu. Sekali-sekali lah Gus Ali itu sampai bawa ke sini. Biar tahu mafia sholawat. Gak putih dok, yang hitam biar tahu. Jos. Ada gitu. Seru itu pasti. Itu lebih seru tuh. Ono drame selawatan. Ya nggak apa-apa, wong alat musiknya orang banyak. Besok kalau ketemu Nabi kan jelas bedanya. Assalamu alaika zainal anbiya. Dari mana itu? Oh sahabatku, ini kan gitu. Pewajokan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Dari mana? Gratis. Nabi kan merindukan orang-orang kayak kita. Sampeyan tahu ceritanya pagi-pagi, sahabat biasanya kan bawa air. Bangun tidur, Rasulullah tanya air gak ada yang bawa, girbahnya kosong semua. Akhirnya Rasul ya udah kalau gak ada yang bawa air ini air dari tangan Rasulullah keluar air, ada yang wudhu, ada yang minum, ada yang apa. Terus Rasulullah nanya, siapa sih imannya yang paling bagus? Ya engkau Rasul. Lah kalau aku imanku bagus ya pantas wong aku ketemu Allah. Sahabat ya Rasul. Lah sahabat kan ketemu aku. Malaikat bareng sama Allah imannya bagus ya pantas. Lah siapa ya Rasul iman yang paling baik? Umatku itu loh zaman akhir. Yang belum pernah ketemu aku tapi percaya dan iman kepadaku, mereka yang paling kurindukan nanti di hari kiamat. Lah itu siapa? Ya kita inilah yang kayaknya ya Rasulullah salamun alaik. Rasul paham. Ya Nabi salam alaika. Loh itu dari mana? Jawa ya Rasul. Lagu apa? Perahu layar. Tahu.
Rasulullah milih orang banyak. Emang Rasulullah punyanya orang Pasuruan tok? Enggak, Bang. Oh, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Nah, itu makanya rukun kan? Nah, kalau sudah kayak gitu jual tek-tek ya laku, lato-lato laku semuanya. Makanya Indonesia ini rukun, roda ekonomi berputar. Orang mati loh santri untuk menjaga kerukunan, masih ketemu tetangga 3 hari, 4 hari, 6 hari, 7 hari. Itu terus itu. Utang-utang kalau nggak punya uang. Makanya ada yang mengatakan, ada orang mati malah utang-utang. Orang tua mati malah memberatkan orang hidup. Kalimatmu itu benar, tapi nggak keblinger kalimatmu itu. Orang tua mati harus utang. Wong kita lahir aja orang tua kita utang. Yang sesar utang. Bayar SPP di pondok nggak bisa utang. Ngerti dah? Jadi kalau orang tua kita meninggal ya utang lah, mumpung kita masih bisa nyaur. Nah terus, itu sudah 40 hari khol, ya Allah, kalau khol itu pasar hidup semua, jeruk laku apa-apa laku. Loh termasuk apa? Termasuk kalau orang ziarah kubur bis pariwisata lah, laku. Semua laku, bis pariwisata elep laku. Lu makanya jangan sembrono, begitu corona nggak ada orang ziarah kubur, bisnya nggak laku, prei. Nah kalau sudah sampai makam wali, apa yang nggak laku? Nasi laku, katok laku, tasbih laku, hidup semua di kehidupannya orang makam-makam wali ini. Bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Terus di makam itu rukun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rukun sebelahnya belum selesai, datang sabis. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Belum selesai, satu bis datang lagi di sampingnya. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah kunu'au la lillah sanakallah bifadlillah. Rukun. Sebelahnya datang ila kadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Rukun. Sebelahnya datang lagi, ternyata enggak bawa rombongan. Sisiran melidit, pakai peci, pakai jaket banser. Tapi toleh. Kata yang lain, ini mesti copet gitu. Ternyata dari jaketnya keluar speaker, rombongan dari Grati ditunggu di bis. Ngono ya dari betapa rukunnya. Akhirnya orang Grati ziarah Surabaya, ziarah Jombang, ziarah Madura, ziarah Situbondo, ziarah Genggong, ziarah Sidogiri, semua diziarahi. Setiap tanah di mana guru kita disemayamkan kita berziarah, akan ada kerinduan pada tanah-tanah di mana guru kita disemayamkan. Di setiap tanah yang di guru kita disemayamkan ada kerinduan, dan itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Dah. Makanya teroris yang suka ngebom itu pasti nggak pernah ziarah kubur. Karena kadang ditakuti. Santri suruh ngebom Surabaya, ya nggak berani ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Cirebon, nggak berani ada makamnya Sunan Gunung Jati. Makanya nggak ada satupun santri yang tumbuh menjadi teroris di Indonesia. Itu kenapa? Makanya Pak Polisi harus tahu itu. Makanya aman kalau punya santri. Indonesia tertib. Dan santri kalau ngomong diatur. Karena kiai kalau sudah ngomong itu nggak ada musuhnya karena pegang mic. Makanya kiai dibagi 2, satu kiai sakti, satu kiai kurang sakti. Kalau ini kiai kurang sakti, makanya nggak perlu dibatasi. Bisa diinterupsi, Gus sudah terlalu siang, ayo leren, nggak apa-apa berhenti. Tapi kiai yang paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat. Loh kalau sudah khutbah Jumat siapa yang berani? Interupsi tape nggak berani, pasti diem gini. Kalau nggak terima tidur. Loh, makanya khotib itu harus dibatasi, kalau nggak dibatasi bahaya. Oh ini medeni. Makanya santri kalau khutbah dikasih tongkat sama suruh baca teks. Kalau baca teks pasti sopan.
lepas teknya takut disebul kipas angin bubar. Takut ditiup kipas angin, pegangi gini, itakullah, itakullah. Tongkatnya dipegang, makanya santun. Gak ada orang pegang tongkat sama baca tek kok. Oh itakullah, orang itakullah. Begitu tongkatnya dianggap bid'ah, hilang tongkatnya, hilang teknya. Maki-maki orang saudara Jokowi ya pasti begitu. Makanya mula-mula lihat dulu masjidnya itu. Kalau nggak ada nggak ada tongkatnya, nah itu diawasi. Nah itu caranya menjaga Indonesia. Maka dengan sistem penjagaan seperti ini, hari ini kita bisa membuktikan pada dunia. Islam yang bergerak ke Afrika macet, Islam yang bergerak ke Cina macet, Islam yang bergerak ke Eropa macet, Islam yang bergerak ke Rusia macet, tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan terbesar Islam di dunia. Hari ini ada di Indonesia. Lebih pikir. Dan yang terbesar di Indonesia tetap Nahdlatul Ulama. Ini ya. Meletek mulane. Jangan jauh-jauh. Islam itu paling kuat hari ini di sini. Orang sholat paling banyak Indonesia. Ya. Orang hafal Quran paling banyak Indonesia. Bahkan orang haji terbanyak di Indonesia. Mana ada haji antrian sampai 50 tahun kalau bukan Indonesia. Ini makanya kalau besok ada orang suruh Islam kita Islam tertindas. Alah dadalan jamu. Blante ini mesti teko. Kalau pilpres kan biasa terus datang lagi. Islam kita ini tertindas, mari kita bersatu memenangkan pemilu. Bakul pilpres. Subuh berjamaah, begitu selesai pilpres, subuhnya jamaahnya hilang. Makanya kita ini tenang aja, santri tenang ya. Walaupun dulu disebut sebagai orang yang gudikan sarung yang linting, mampu rokok, nggak apa-apa. Hari ini kita tulang punggung Islam di dunia ada di Indonesia dan itu santri. Makanya tenang. Lah kenapa? Masih ada pesantren, masih ada kiai yang tetap membuat kita masih menjadi manusia. Jadi ini kan tetap mempertahankan sampean biar tetap jadi manusia. Loh karena jadi manusia itu berat. Jadi kelapa aja berat karena Allah nitip santan. Loh iya kan sampai sekarang orang cari santan di kelapa masih ada. Vitamin C titipkan jeruk sampai sekarang jeruk vitamin C-nya masih ada. Jadi jeruk masih konsisten sebagai jeruk. Tapi jadi manusia, kadang ada yang jadi kambing, ada. Gak tahu istrinya siapa, sabrak aja lah itu gak. Itu lahir sebagai manusia, gedenya jadi kambing. Iya ada yang seperti yuyu, tahu yuyu kepedeng itu, nggak tahu itu pematang sawahnya orang kreketi, ya itu yuyu. Nah manusia itu berat karena manusia dititipi ilmu. Nah ilmu itu titipan Allah kepada manusia dan ilmu itu milik Allah dititipkan kepada para nabi, diwariskan kepada para ulama. Maka agar manusia tetap dianggap manusia harus punya ilmu wa 'allama adamal asma'ala. Tinggal sampean mau paket grosir apa paket hemat ya monggo. Kalau Quran 30 juz sampean mau menjadi grosir ya ambil 30 juz. Kalau mau ngecer ya ambil eceran Yasin, rajinlah Yasinan. Kalau mau ngambil paket kulhu falak nas, rajin tahlilan. Pokoknya sampean dapat. Yang putus cinta ngambil paket 1 ayat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang tukang kelahi ngambil 1 ayat paketan idza batastum jabarin. Yang dikejar polisi ya ngambil paketan waja'alna min baini aidim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Besok kalau yang istrinya cerewet ngambil paketan summum bukmun umyum fa hum la. Yang penting harus tetap punya. Nah itu makanya di sini kan mengambil paketan pesantren, paketan apa terserah. Ya, lagi itu. Makanya kalau mau paketan paling hemat ya kalau dipanggil suaminya jawab nun. Nah itu paketan paling hemat. Nun ada nun, tahu kan nun? Ya, nggih. Kalau nggih itu kasih nggian, kalau nun ya wal qalami wa mayasturun itu. Enak kan? Nah itu. Jadi makanya Indonesia ini riang
Gembira, Islam paling riang gembira itu ya Indonesia, nggak ada yang lain. Makanya nggak usah khawatir. Jaga terus seperti ini, insya Allah bangsa akan damai sejahtera. Nah, kalau bangsanya aman, manusianya selamat, agamanya selamat. Manusia baik, agama baik. Kalau bangsanya nggak aman, negaranya ya rusak. Makanya inilah tugas-tugasnya. Petugas keamanan ini jaga keamanan negara. Dibantu Banser. Makanya kalau Banser jengkel ada petugas nggak jalan-jalan, ya didului sama Banser. Tempiling duluan. Kata polisinya, lu kok sudah bergerak? Nah sampean lambat Pak. Nah inilah makanya sabar ya. Ini dunia sudah ketemu semua. Jangan suka bikin sesuatu yang mundur, kita rusak semua. Makanya sampean jangan ambil pelajaran dari orang-orang yang bukan kiai. Kitanya memilih, sabar. Ya, inilah hidup di Indonesia. Kita jaga dalam konsep ra'iyah atau konsep rakyat yang ditawarkan oleh para pendiri bangsa sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Loh ini baru muqaddimah. Ini belum mulai ngaji, baru pembukaan. Tapi udah mau hujan, nanti aja setelah hujan. Tahun depan lah insya Allah teruskan lagi. Ya itu, sampai ini generasi ke depan buka. Jadi udah nggak mau, ada yang bilang liberal. Kang nggak tahu ngaji liberal. Oh zaman Mu'tazilah itu lebih liberal daripada sampean-sampean itu. Orang nggak mau ngaji. Zaman Nabi Idris sudah ngeyel. Dengar orang ngeyel sekarang aja paniknya luar biasa. Ya, itulah maka semoga kita semua dalam ridha Allah. Yai Jamil diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, barokah. Kita semua nanti dapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Pondok ini bisa menyelesaikan pembangunannya ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin dan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Hikmatika wansur alaina rahmatak wa dzakirna wa nasina dzikra biridaka ya Allah. Hasil jami' maqasidana maqasidul akhirah warzuqna rizqan halan taban ya Allah. Wa bi'aqi rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzizarin 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'abdan min nasi tawi ilaihim warzuqhum min ats-thamarati min yashkurun ij'al auladana dzurriyyatina talamidana alil ilmi alil khair al ibadil qawasul qiyamah bidzurul iman. Liabaina ummatina masyayikhina ijlati wajna sabquna bil iman Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma la tahrimna ajrahum la taftinna ba'dahum maghfir lana wa lahum Allahumma ij'al qabrahum mutamir adil jinan Allahumma aj'al rahmatan fardiyah min al-qubur min Muhammadur Rasulullah bi'aqil ma narji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibad wa khri jannati Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala nuril bi nuri fi kulli lamhatin nafasin adam wa ilmu Allah berdoa ya Allah ilahi ya karim la ya karim tamim bina'ana ila ya karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sa'il alaina ila ya karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sa'il alaina la ya karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sa'il alaina ila ya karim tamim bina'ana ya Allah bijahil Mustafa sa'il alaina Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala